Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik lagi di channel aku, Roni Artono Putra. Channel yang membahas bla 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 ya. Tapi aku ini enggak tentang survei kok, guys. Ini aku tentang opini, in my opinion gitu ya. Tentang privilege ya. Akhir-akhir ini banyak banget yang apa ya istilahnya mengatasnamakan privilege untuk satu hal yang serasa nggak perlu, bilang bahwa kayak gini, mereka sukses karena privilege, kita kalah, kita gagal karena privilege. Ya memang ini sebenarnya yang membuat orang-orang ini malas untuk berkonten ya teman-teman. Saya bukan malas ya, akhir-akhir ini seminggu ini memang saya sakit, bukan karena saya malas berkonten, karena gini. Iya benar, kaya itu privilege. Oke, pasti gue terima. Terus punya jabatan, orang tua kaya atau orang tua setelah terkenal itu juga privilege. Tapi yang menjadi permasalahan adalah ketika kita mengatasnamakan privilege ketika kita gagal. Itu yang menjadi masalah. Kayak gini, kayak lo nggak mau berkarya, kayak misalnya di TikTok, di Instagram, di YouTube, atau di Facebook dan lain-lainnya dengan alasan gue nggak punya privilege. That is definitely salah, pemikiran yang salah ya. Kayak gini, waktu itu bisa Anda manfaatkan untuk mencari privilege, untuk mengubah nasib kalian. Setiap hari kalian punya waktu 24 jam kan, satu jamnya 60 menit. Dan setiap menitnya, setiap detiknya itu kalian punya waktu untuk merubah diri kalian jadi lebih baik. Sama seperti channel ini. Saya tuh dulu berpikir bikin channel iseng-iseng aja. Terus saya pikir ya, it's time gitu. Kita harus berubah ya, seenggaknya kita membuat video yang istilahnya dibutuhkan oleh orang lain. Anda bisa rubah diri kalian. Misalnya nggak ada uang, Anda bisa, kalau di channel ini kan survei ya, review survei, tutorial survei, kompilasi gagal survei. Kalian bisa ubah, kalian bisa memperbaiki diri dengan mengerjakan survei. Ya meskipun hasilnya nggak seberapa ya dari survei, mungkin $10 per bulan. Itu pun kalau udah pro, itu udah levelnya up. Ya minimal bisa bayar wifi. Kayak gini. Kayak orang itu kalau sekarang itu mandang privilege ya. Sebenarnya ini hal yang sangat saya sayangkan ya, ketika orang malas untuk berkarya hanya gara-gara privilege. Misalnya gini, gue nggak pernah dihargain, nggak pernah diapa-apakan karena ya orang tua gue gini. Basic gue bukan ke content creator, orang tua gue nggak punya punya basic di situ. It's wrong man, gitu loh. Kalau bikin karya bikin aja, nggak peduli itu jelek atau buruk, lo jangan pedulin omongan orang. Satu, kedua, lo bisa buktikan bahwa lo bisa gitu loh. Video jelek masih bisa diperbaiki lagi. Kayak video-video saya awal-awal itu pasti suaranya kecil, lalu saya perbaiki, itu masih bisa diperbaiki. Kedua, awal-awal saya masih naif, masih gelabakan dalam berbicara. That's okay, tapi itu semua bisa diperbaiki. Semua itu bisa diperbaiki teman-teman. Setiap waktu, setiap detik itu masih bisa dimanfaatkan kok. Tinggal kita. Sebenarnya kesempatan itu nggak hanya datang satu kali, dua kali, tapi berkali-kali. Setiap detik itu pasti ada kesempatan. Tinggal kita memanfaatkan aja. Kayak misalnya saya kan punya waktu nih, satu hari istilahnya kurangi tidur 18 jam loh ya, 18 jam, kurangi yang lainnya 15 jam. Istilahnya satu hari satu video saja itu bisa, satu video 15 menit, lebih dari itu bisa. Hanya kita memanajemen waktu, kita mementingkan apa dulu baru kita bisa bikin video. Saya udah berusaha keras gitu ya untuk bikin video ini, tapi nggak ada yang nonton. Terus nyalakan orang lain, bilang orang lain tuh punya privilege, mereka lebih mudah
dapat ini karena privilege-nya. Enggak juga sih ya, mungkin konten Anda itu enggak sesuai dengan kebutuhan pasar, kalau ini boleh jujur gitu loh. Kalau konten saya itu untuk kebutuhan pasarnya adalah orang-orang yang mencari gratisan, orang-orang yang ingin review aplikasi yang terbukti membayar, tapi istilahnya bener nggak membayar. Kalau saya review itu pasti saya review jujur. Ketika nggak, saya bilang ini sulit untuk dapat survei, that is right, itu yang saya alami. Terus kayak misalnya bilang juga ya bilang sulit dapat survei, ya itu saya alami. Terus juga withdrawnya lama, iya. Terus surveinya jarang, iya. Withdrawnya kecil, terus tugas nggak sesuai dengan yang dibayarkan, iya. Itu memang yang saya alami. Istilahnya saya sharing, ada beberapa hal yang mungkin saya tahu saya jawab di komentar, ada beberapa hal yang nggak saya tahu ya nggak saya jawab, karena pengalaman saya mengisi survei itu masih belum ada setahun ya teman-teman, berbeda sama yang lain-lain. Tapi intinya di sini adalah konten saya itu berbagi kayak tip and trick, terus tutorial jawab survei, terus apalagi ya, review survei, agar kalian tuh nggak terjebak oleh beberapa konten kreator yang istilahnya ya kalian tahu sendiri lah, beberapa konten kreator yang bilang bahwa ini work, ini terbukti membayar, misalnya sehari dapat 200.000, sehari dapat sebulan bisa 50 juta. Tapi ya kita hidup di real man, ketika mereka bilang seperti itu pasti ada maksud tersembunyi, kayak undang teman dan lain-lainnya. Dan bahkan saya sendiri ya ketika mereview aplikasi kayak TikTok ya, TikTok itu saya butuh sebulan untuk nonton video tanpa undang teman. Terus ada beberapa yang load up sekali survei $2, itu ya emang benar gitu loh. Terus grab point VCC nya harus verif, ya itu benar. Lalu apa ya, dalam konten saya itu pasti ada sesi tanya jawab ya di komentar. Saya itu kalau bisa saya jawab, kalau nggak bisa ya nggak saya jawab, karena saya menjawab sesuai dengan kapasitas saya sih sebagai seorang istilah amatir ya dalam setahun ini. Terus kalau misalnya privilege ya, karena soalnya banyak motivator bilang bahwa Anda harus bisa ini, soalnya saya bisa kak. Terus ada komentar bilang bahwa kan Anda punya privilege gitu loh, orang itu kan punya privilege. Sama dalam tanda kutip ini boleh nggak saya bilang kayak bullshit sih privilege, kayak fuck off, fucking asshole with privilege. Kayak gimana ya, kata yang seharusnya nggak ada itu dibikin ada, kata yang seharusnya nggak ada itu dibikin ada, kayak privilege gitu, hak istimewa. Seharusnya kata yang nggak ada. Jadi orang kalau misalnya berkarya aja, setiap detik pasti ada kesempatan. Jangan misalnya gagal bilang saya nggak punya privilege, that's wrong man. Lo tuh punya privilege-nya apa? Waktu lo sama kok dengan orang lain. Mungkin lo bisa manfaatin dengan tidur lebih, dikurangi tidurnya. Bisa dari tiap hari tidur 8 jam dikurangi 4 jam, dan 4 jam itu Anda apresiasikan untuk hal untuk membangun masa depan. That's okay gitu. Tapi jangan ditiru, dia sakit. Lo punya privilege kayak apalagi ya yang lo punya, misalnya ketahanan diri, sama ya. Kalau misalnya ada bilang miskin itu privilege, bohong ya. Miskin itu bukan privilege, makan aja susah, kenapa harus mikir privilege? Tapi orang miskin selalu bilang kalau kegagalan mereka karena ya privilege itu. Sebenarnya privilege itu kata yang seharusnya tidak ada, dan itu seharusnya kata yang harusnya dihapus dari tren kita gitu loh. Jadi orang malas untuk
uh, malas untuk berkarya dengan kata privilege itu gitu loh. Kayak orangnya yang tiap hari bikin konten di TikTok lanjutkan, bikin konten di YouTube lanjutkan, bikin konten di Instagram lanjutkan. Jadi kalian punya target, tapi targetnya jangan tinggi-tinggi. Targetnya itu bukan hasil ya, tapi targetnya itu karya. Kalau saya pribadi ya minimal 1 hari 1 video lah, minimal itu target saya, karena ini adalah konsistensi saya menekuni bahwa ini terbukti membayar. Misalnya ini hal yang saya tekuni, ini yang saya bisa. Semua orang bisa akses YouTube kan, semua orang bisa kayak buka YouTube, semua orang bisa upload video di YouTube, tinggal edukasi aja. Edukasi bisa didapatin di mana-mana sekarang, zamannya informasi ya. Apalagi teman-teman udah punya HP 1, 2, punya pendidikan minimal itu SMA atau SMP misalnya, terus punya pakai data. Kalau pakai data nggak punya ya di balai desa itu kan bisa. Jadi nggak ada istilahnya, nggak ada alasan gitu, apalagi alasan privilege. Wah, ini dia sukses karena privilege ya. Itu mungkin begitu menyakitkan ya kata-kata privilege itu. Bagi beberapa orang itu menyakitkan kata-kata privilege, termasuk saya. Itu menyakitkan ketika saya udah semangat bikin konten ya, bikin konten terus saya punya cita-cita kayak gini, saya ingin jadi kayak misalnya jadi kayak Deddy Corbuzier, enggak sah, misalnya jadi kayak Elon Musk ya. Terus dia bilang lo nggak bakal bisa jadi kayak Elon Musk karena Elon Musk itu punya privilege, orang tuanya itu kayak gini. Iya bener, tapi seenggaknya kita berusaha sih tiap detiknya untuk ya yang paling bagus saja, berusaha semaksimal mungkin. Jadi konten kreator semua orang bisa, bikin video semua orang bisa. Ya mungkin ada jenuhnya ya dalam bikin YouTube, apalagi persyaratan untuk monetarisasi itu 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang. Di channel Roni Hartono Putra sampai saat ini itu masih 133 subscriber dan sekitar 210 jam tayang. Tapi saya berpikir bahwa bukan uang itu bonus sih, uang itu bonus. Yang penting saya berkarya, saya produktif, mengedukasi orang lain, saya kayak memanfaatkan waktu luang saya membantu orang yang kesusahan, dan itu harus ditanamkan gitu loh. Bikin video di YouTube penghasilannya berapa? Asal kalian tahu ya, 1000 kali view itu 4000 di YouTube, kebanyakan seperti itu. Dan itu monetnya itu juga lama. Kalau dulu itu gampang katanya, kalau sekarang ya sama aja, tinggal kita konsistensinya aja. Kayak apa ya, jangan pernah bandingin sama orang lain gitu. Bandingin, lihat aja diri Anda. Kalau misalnya saya harus sering-sering bikin video ya itu harus, misalnya saya harus sering-sering buka survei agar dapat uang, ya itu balik lagi ke mindset ya, balik lagi ke diri kalian bahwa ada yang nggak mungkin gitu. Saya hidup dengan kepercayaan, saya punya mimpi, saya percaya dengan mimpi saya percaya dengan action saya, dan saya yakin mimpi saya pasti akan terwujud. Ya meskipun yakinnya nggak terlalu gede ya, tapi kan ya kita bisa mengusahakan gitu loh, mengusahakan agar mimpi itu terwujud. Tambah lagi we have a big power gitu loh, punya power. Misalnya kalau keinginan kita kuat, action kita itu punya power gitu loh. Anda lihat di video-video saya, kalau misalnya saya bersemangat sekali dalam menyampaikan video, berarti saya powernya lagi naik gitu loh. Ketika saya lemes ya udah,
Itu sih. Jadi satu kalimat untuk privilege: the fucking absolute privilege. Ya ini saya bilang aja, nggak apa-apa. Saya tidak percaya dengan privilege, karena saya yakin saya pasti bisa. Privilege itu adalah alasan untuk orang-orang gagal. Thanks for watching for everyone. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.